Kalian gak akan percaya apa yang terjadi sama Imam. Dulu diremehin abis-abisan. Sekarang siap-siap kaget loh. Halo guys, balik lagi di channel gue. Kali ini gue mau ceritain kisah super inspiratif tentang seorang sopir angkot bernama Imam. Awalnya, hidup Imam ini penuh lika-liku, terutama setelah dia bercerai dengan istrinya. Mantan istrinya ini, parahnya, malah nikah sama seorang tentara. Kalian bisa bayangin kan gimana Imam merasa minder dan diremehkan. Apalagi si mantan istri dan suaminya ini suka banget nyinyir, ngeremehin pekerjaan Imam sebagai sopir angkot. Mereka selalu bilang, "Kapan kamu sukses kalau cuma jadi sopir angkot?" Duh, sakit banget Parti ya dengar omongan kayak gitu. Tapi disinilah letak kekuatan Imam. Dia nggak mau terus-terusan terpuruk dalam kesedihan. Dia justru menjadikan omongan mantan istri dan suaminya sebagai motivasi untuk membuktikan bahwa dia bisa sukses. Imam ini orangnya gigih banget. Dia nggak cuma narik angkot dari pagi sampai malam, tapi dia juga pintar nyari peluang. Dia mulai mikir, gimana caranya supaya dia bisa punya penghasilan lebih. Akhirnya, dia kepikiran buat buka usaha sampingan. Awalnya dia coba-coba jualan pulsa dan paket data online. Ternyata lumayan juga hasilnya. Dari situ, dia mulai berani ngambil langkah yang lebih besar. Dia ngumpulin uang sedikit demi sedikit sampai akhirnya dia bisa beli satu unit angkot lagi. Angkot yang baru ini dia sewain ke orang lain. Jadi, dia dapat penghasilan tambahan dari situ. Nggak cuma itu, Imam juga mulai belajar tentang investasi. Dia baca buku, ikut seminar, dan belajar dari orang-orang yang udah sukses di bidang investasi. Imam ini nggak pernah nyerah buat belajar dan berkembang. Dia sadar kalau dia mau sukses, dia harus terus meningkatkan skill dan pengetahuannya. Dia nggak malu bertanya sama orang-orang yang lebih berpengalaman. Dia juga nggak gengsi buat belajar hal-hal baru. Misalnya, dia belajar tentang marketing online, cara membuat website, dan cara menggunakan media sosial untuk promosi bisnisnya. Semua itu dia lakuin dengan tekun dan sabar. Dia percaya setiap usaha pasti akan membuahkan hasil. Dan benar aja, usaha Imam ini mulai kelihatan hasilnya. Bisnis angkotnya makin berkembang, investasi dia juga makin menguntungkan. Dia mulai bisa beli aset-aset yang lebih berharga, seperti tanah dan rumah. Kalian tahu nggak sih, Imam ini orangnya sederhana banget. Meskipun dia udah mulai kaya, dia nggak pernah sombong atau pamer. Dia tetap jadi imam yang dulu, sopir angkot yang ramah dan suka menolong. Dia nggak pernah lupa sama teman-temannya yang masih berjuang. Dia sering ngasih bantuan ke orang-orang yang membutuhkan. Dia juga sering ngadain acara-acara sosial di kampungnya. Imam ini benar-benar jadi inspirasi buat banyak orang. Dia membuktikan kalau dengan kerja keras, ketekunan, dan kemauan untuk belajar, semua orang bisa sukses. Nggak peduli dari mana kamu berasal, apa pekerjaanmu, atau apa latar belakangmu. Yang penting, kamu punya mimpi dan berani memperjuangkannya. Suatu hari, Imam nggak sengaja ketemu sama mantan istrinya dan suaminya di sebuah restoran mewah. Awalnya, Imam agak minder dan gak enak hati, tapi dia berusaha buat bersikap biasa aja. Dia nyapa mereka dengan ramah dan sopan. Tapi, si mantan istri dan suaminya ini malah nyinyir lagi. Mereka ngeremehin Imam karena masih jadi sopir angkot. Mereka bilang, kamu gak akan pernah bisa kayak kita. Kita udah hidup enak, punya rumah mewah, mobil mewah, dan jabatan tinggi. Imam cuma senyum aja dengar omongan mereka. Dia nggak mau terpancing emosi. Dia tahu dia nggak perlu membuktikan apa-apa sama mereka. Dia udah membuktikan kesuksesannya sama dirinya sendiri. Kemudian Imam ngeluarin handphonenya dan nunjukin sebuah foto. Foto itu adalah foto rumah mewah yang baru dia beli. Rumah itu jauh lebih besar dan lebih mewah dari rumah yang dimiliki mantan istrinya dan suaminya. Si mantan istri dan suaminya langsung kaget dan gak bisa ngomong apa-apa. Mereka gak nyangka Imam bisa lebih sukses dari mereka. Imam cuma bilang, rezeki itu gak ada yang tahu. Dulu kalian ngeremehin aku karena aku cuma supir angkot. Tapi sekarang lihatlah,
aku bisa lebih sukses dari kalian. Setelah itu, imam pergi ninggalin mereka dengan senyum kemenangan. Dia nggak dendam sama mereka. Dia cuma pengen membuktikan kalau dia bisa sukses meskipun diremehkan. Kisah imam ini benar-benar bikin merinding ya guys. Dia membuktikan kalau kesuksesan itu gak ditentukan oleh pekerjaan atau jabatan. Tapi, kesuksesan itu ditentukan oleh kerja keras, ketekunan, dan kemauan untuk belajar. Imam ini adalah contoh nyata. Kalau semua orang bisa sukses, asalkan mereka mau berusaha. Dia nggak pernah nyerah meskipun banyak orang yang meremehkannya. Dia justru menjadikan omongan orang lain sebagai motivasi untuk membuktikan bahwa dia bisa sukses. Dia adalah inspirasi bagi kita semua untuk terus berjuang meraih mimpi-mimpi kita. Jangan pernah dengerin omongan orang yang meremehkan kita. Buktikan sama mereka kalau kita bisa lebih sukses dari mereka. Imam kemudian menggunakan sebagian besar kekayaannya untuk membantu orang lain yang kurang beruntung. Dia mendirikan yayasan sosial yang fokus pada pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi anak-anak muda dari keluarga kurang mampu. Dia ingin memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan memiliki keterampilan yang bisa digunakan untuk mencari pekerjaan. Dia percaya pendidikan adalah kunci untuk mengubah hidup seseorang. Dengan pendidikan, mereka bisa keluar dari lingkaran kemiskinan dan meraih masa depan yang lebih baik. Dia juga memberikan bantuan modal usaha kepada para pedagang kecil dan pengusaha mikro yang kesulitan mendapatkan akses ke perbankan. Imam juga aktif dalam kegiatan sosial di kampungnya. Dia sering mengadakan acara-acara keagamaan dan budaya. Dia juga membantu membangun fasilitas umum seperti masjid, sekolah, dan jalan raya. Dia ingin memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di sekitarnya. Dia percaya hidup ini akan lebih bermakna jika kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Dia selalu ingat pesan orang tuanya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling manfaat bagi orang lain. Pesan itu selalu dia pegang teguh dalam hidupnya. Dia selalu berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, sekecil apapun itu. Dia percaya setiap kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita, entah kapan dan dalam bentuk apa. Mantan istri Imam dan suaminya akhirnya menyadari kesalahan mereka. Mereka menyesal telah meremehkan Imam dan menyia-nyiakan kesempatan untuk bersamanya. Mereka melihat sendiri bagaimana Imam bisa sukses dan bahagia meskipun tanpa mereka. Mereka juga melihat bagaimana Imam bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Mereka sadar, kebahagiaan sejati itu bukan hanya tentang materi, tapi juga tentang bagaimana kita bisa memberikan arti bagi hidup orang lain. Mereka akhirnya meminta maaf kepada Imam atas semua kesalahan yang telah mereka lakukan. Imam memaafkan mereka dengan tulus. Dia nggak mau menyimpan dendam dalam hatinya. Dia percaya setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Imam kini hidup bahagia dengan keluarganya. Dia menikah lagi dengan seorang wanita yang solehah dan mencintainya dengan tulus. Dia dikaruniai anak-anak yang lucu dan pintar. Dia merasa sangat bersyukur atas semua yang telah dia capai dalam hidupnya. Dia nggak pernah menyangka seorang sopir angkot seperti dirinya bisa sukses dan bahagia seperti sekarang ini. Dia selalu ingat pesan dari gurunya, jangan pernah meremehkan dirimu sendiri. Kamu punya potensi yang luar biasa. Asalkan kamu mau berusaha dan berdoa, kamu pasti bisa meraih apa yang kamu inginkan. Pesan itu selalu menjadi penyemangat bagi Imam dalam menjalani hidupnya. Kisah Imam ini adalah bukti nyata kalau dengan kerja keras, ketekunan dan doa, kita bisa meraih kesuksesan. Jangan pernah menyerah pada keadaan. Jangan pernah dengerin omongan orang yang meremehkan kita. Buktikan sama mereka kalau kita bisa lebih sukses dari mereka. Jadikan kisah Imam ini sebagai inspirasi bagi kita semua untuk terus berjuang meraih mimpi-mimpi kita. Jangan pernah takut untuk bermimpi besar, karena mimpi adalah awal dari sebuah kesuksesan. Percayalah, semua orang bisa sukses asalkan mereka mau berusaha. Gak peduli dari mana kamu berasal, apa pekerjaanmu, atau apa latar belakangmu. Yang penting, kamu punya mimpi dan berani memperjuangkannya. Imam terus mengembangkan bisnisnya dan memperluas jangkauan sosialnya. Dia mendirikan sekolah gratis bagi anak-anak yatim dan piatu, serta memberikan pelatihan keterampilan bagi para pengangguran. Dia ingin memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kemajuan bangsa dan negara. Dia percaya, Indonesia akan lebih maju jika semua warganya memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak. Dia juga aktif dalam kegiatan keagamaan dan selalu berusaha untuk menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.
Dia ingin menjadi teladan bagi generasi muda agar mereka memiliki semangat juang yang tinggi dan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Imam juga sering diundang sebagai motivator dalam berbagai acara seminar dan talk show. Dia menceritakan kisah hidupnya yang inspiratif dan memberikan tips-tips sukses bagi para peserta. Dia selalu menekankan pentingnya kerja keras, ketekunan, doa, dan kejujuran dalam meraih kesuksesan. Dia juga mengingatkan para peserta untuk selalu bersyukur atas apa yang telah mereka miliki dan selalu berusaha untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Dia percaya, kesuksesan sejati itu bukan hanya tentang materi, tapi juga tentang bagaimana kita bisa memberikan arti bagi hidup orang lain dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Kisah Imam ini telah menginspirasi banyak orang di seluruh Indonesia. Banyak orang yang termotivasi untuk mengikuti jejaknya dan berusaha untuk meraih kesuksesan dalam hidup mereka. Banyak juga orang yang tergerak untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Kisah Imam ini telah menyebarkan semangat positif dan harapan bagi banyak orang. Dia telah membuktikan kalau dengan kerja keras, ketekunan dan doa, semua orang bisa sukses dan bahagia. Dia telah menjadi pahlawan bagi banyak orang yang kurang beruntung dan memberikan inspirasi bagi kita semua untuk terus berjuang meraih mimpi-mimpi kita. Imam selalu berpesan kepada generasi muda, jangan pernah takut untuk bermimpi besar, karena mimpi adalah awal dari sebuah kesuksesan. Jangan pernah menyerah pada keadaan, karena setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jangan pernah dengerin omongan orang yang meremehkan, karena kamu punya potensi yang luar biasa. Buktikan sama mereka kalau kamu bisa lebih sukses dari mereka. Dan yang paling penting, jangan pernah lupa untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena Dialah yang memberikan kita kekuatan dan petunjuk dalam menjalani hidup ini. Pesan Imam ini selalu menjadi penyemangat bagi generasi muda untuk terus berjuang meraih mimpi-mimpi mereka dan memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara. Jadi guys, itulah kisah inspiratif tentang Imam, sopir angkot yang diremehkan mantan istrinya dan suaminya yang seorang tentara. Dia membuktikan kalau dia bisa lebih sukses dari mereka dengan kerja keras, ketekunan dan doa. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berjuang meraih mimpi-mimpi kita. Jangan pernah menyerah pada keadaan, jangan pernah dengerin omongan orang yang meremehkan kita. Buktikan sama mereka kalau kita bisa lebih sukses dari mereka. Dan yang paling penting, jangan pernah lupa untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gimana guys? Keren banget kan kisah Imam ini? Bener-bener inspiratif banget. Semoga kalian semua terinspirasi ya sama kisah ini. Jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, komen di bawah apa pendapat kalian tentang kisah ini, subscribe channel gue supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya mereka juga terinspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!